Selamat malam Pak, saya Kristi Veronica dari kelas AM122 dengan NIM 2262201012. Hari ini saya ingin mengerjakan tentang tugas laporan metode regresi. Judul yang saya ambil adalah pengaruh di harga terhadap volume penjualan pada PT Robot. Jadi pada bab 1 pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakangnya, yaitu dalam menjalankan kegiatan bisnis, setiap perusahaan tentu ingin mendapatkan produk yang dikenal luas dan juga laku di pasaran. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat penjualan adalah harga, karena harga menjadi pertimbangan utama bagi konsumen saat ingin membeli satu produk. Jika harga yang dirasa sesuai dan bermanfaat, maka konsumen cenderung melakukan pembelian. Dan juga PT Robot ini tidak terlepas dari tantangan untuk menentukan harga jual produknya di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Maka perusahaan pun harus bisa menetapkan harga yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga menarik minat konsumen. Dengan menentukan harga yang tepat bukanlah hal yang mudah, karena harus mempertimbangkan banyak aspek seperti biaya produksi, daya beli masyarakat hingga strategi pesaing. Dengan melihat kenyataan di lapangan, seringkali perubahan harga memberikan dampak langsung pada jumlah penjualan. Dan harga yang terlalu tinggi juga bisa membuat harga penjualan itu menurun. Sementara harga yang terlalu rendah bisa meningkatkan penjualan tapi menekan keuntungan yang ada di suatu perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh harga sebagai variabel X dan juga terhadap Y yang itu jumlah penjualan atau volume penjualan pada PT Robot. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan strategi yang responsif pada perubahan kondisi pasar. Menurut penelitian Kencana pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa harga berpengaruh positif terhadap volume penjualan. Kemudian hasil penelitian Suwardika tahun 2021 menyatakan bahwa secara parsial harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sonani pada tahun 2021, di mana ia menyatakan bahwa harga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap volume penjualan. Jadi adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah apakah harga berpengaruh positif terhadap penjualan pada PT Robot. Yang kedua, apakah harga berpengaruh terhadap penjualan PT Robot? Kemudian tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis pengaruh positif harga terhadap penjualan pada PT Robot Pekanbaru. Kemudian untuk menganalisis harga terhadap penjualan PT Robot Pekanbaru. Manfaat penelitiannya yaitu manfaat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu harga dan penjualan, dan manfaat bagi peneliti berikutnya. Manfaat praktis ini seperti manfaat bagi stakeholder, yaitu pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti pihak manajemen atau pemasaran, PT Robot, dan investor. Untuk peneliti berikutnya itu juga akademisi ya, karena diharapkan adanya pengembangan metode regresi linear yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya ada di bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Teori yang digunakan yaitu teori hukum permintaan. Teori ini menjelaskan bahwa dengan asumsi faktor lain, jumlah barang yang diminta akan berkurang seiring dengan kenaikan harga pula, dan sebaliknya juga. Hal ini karena konsumen cenderung membeli lebih sedikit barang jika harganya menjadi lebih mahal. Teori ini diungkapkan oleh Alfred Marshall, khususnya dalam buku Principles of Economy, di mana diterbitkan pada tahun 1890. Meskipun konsep dasar hukum permintaan telah ada sebelumnya, Alfred Marshall memberikan rumusan yang lebih jelas dan terstruktur serta memasukkannya ke dalam kerangka ekonomi neoklasik. Kemudian ada penjelasan masing-masing variabel dari harga dan juga penjualan. Definisi harga menurut Ramley tahun 2013, pengertian harga adalah nilai relatif yang dimiliki oleh suatu produk. Nilai tersebut bukanlah indikator pasti, tetapi menunjukkan besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Kemudian menurut Kotler pada tahun 2016, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atau di atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen manfaat-manfaat atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk
atau jasa tersebut. Kemudian faktor yang mempengaruhi harga menurut penelitian Maitriana tahun 2019, faktor yang mempengaruhi harga yaitu keadaan ekonomi, permintaan berdasar penawaran, biaya dan juga persaingan-persaingan yang ada di pasar. Definisi penjualan. Pengertian penjualan menurut Arifin tahun 2020 adalah sebagai berikut. Menjual atau penjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain, yaitu pembeli, untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan adalah menurut Basu pada tahun 2003, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu sebagai ini. Kondisi dan kemampuan penjual, di mana transaksi jual beli pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Di sini penjual harus meyakinkan kepada pembelinya agar dapat mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Selanjutnya kondisi pasar, yaitu pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan. Kemudian modal untuk memperkenalkan barangnya kepada pembeli. Konsumen diperlukan adanya usaha promosi, alat transportasi dan juga lain-lain. Hal ini dilakukan apabila penjual memiliki sejumlah modal yang diperlukan untuk itu. Kemudian kondisi organisasi dan juga kondisi organisasi perusahaan yang ditangani oleh bagian penjualan dan dipegang oleh orang-orang tertentu di ahli bidang penjualan lainnya dengan perusahaan kecil, di mana masalah penjualan ditangani oleh orang-orang yang melakukan fungsi lain. Hal ini pun biasanya terjadi di perusahaan besar. Lalu ada faktor lain. Faktor lainnya itu bisa jadi di perikanan, peragaan, kampanye, pemberian hadiah, atau hal-hal itu sering mempengaruhi penjualan. Kemudian ada indikator atau rumus. Dari penelitian Danang Suryoto pada tahun 2015 menyebutkan bahwa perhitungan harga jual adalah sama dengan biaya total unit ditambahkan margin laba yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian indikator penjualan yang dapat ditarik dari pernyataan peneliti bernama Indra Mahardika pada tahun 2017 adalah penjualan sama dengan penjualan tunai ditambah penjualan kredit. Keterangannya bisa dilihat di sini. Penjualan tunai ya berarti penjualannya secara langsung pembayarannya. Kalau kredit itu bisa jadi di kemudian hari dan tidak langsung di saat barang atau jasa diserahkan. Oh ya, yang tadi ini harga jual itu biaya total unit itu dikeluarkan, artinya biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam pembuatan barang atau jasa yang dijual. Lalu profit margin merupakan laba yang diinginkan perusahaan. Selanjutnya pengembangan hipotesis. Harga merupakan salah satu elemen penting pembauran pemasaran yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen maka itu secara logika ekonomi, ketika harga suatu produk naik, permintaan terhadap produk tersebut cenderung menurun karena daya beli konsumen yang kurang atau mereka mencari alternatif yang lebih murah. Sebaliknya, jika harga diturunkan, maka konsumen akan merasa produk tersebut lebih terjangkau dan memungkinkan pasar besar untuk penjualan akan meningkat. Terutama jika persepsi kualitas terjaga, maka perusahaan perlu saja menetapkan harga secara tepat agar kompetitif tanpa mengorbankan citra produk dan margin keuntungan. Di tabel ini saya jabarkan tentang penelitian terdahulu. Ada 3 peneliti, yaitu Putri Nilam Kencana yang dependennya volume penjualan, independennya harga dan kualitas pelayanan. Hasilnya itu harga memiliki pengaruh positif terhadap volume penjualan. Kemudian Nia Sonani pada tahun 2021 dengan variabel dependen yaitu volume penjualan, kemudian independen yaitu harga dan kualitas produk. Dengan hasil objeknya, harga memiliki pengaruh negatif terhadap volume penjualan. Lalu penelitian terdahulu Suwardika pada tahun 2021, variabel dependennya adalah volume penjualan, independennya itu variabel merek, kualitas produk dan juga harga. Dan hasilnya itu secara parsial harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan. Hipotesisnya juga ada 2 opsi, yaitu harga berpengaruh positif terhadap penjualan dan juga ada harga berpengaruh terhadap penjualan.
Ini saya jabarkan kerangka pemikirannya. Kemudian pada bab 3 selanjutnya itu metode penelitian, di mana objek penelitiannya itu PT robot. Jadi populasinya ada 5, sampelnya juga 5. Berarti maka teknik pengambilan sampel adalah sensus karena menggunakan semua populasi sebagai sampel. Kemudian operasionalisasi variabel dari variabel harga dan variabel penjualan dapat dilihat di sini. Indikator untuk variabel X sebagai harga itu keterjangkauan harga, harga yang sesuai kemampuan atau daya saing, kesesuaian harga dengan kualitas produk, dan kesesuaian harga dengan manfaat. Dan ini diambil semuanya dengan skala Likert. Dan subindikatornya dapat dilihat di sini. Dan sumbernya itu dari Philip Cottrell dan Gardley Armstrong pada tahun 2014. Kemudian ada variabel penjualan Y dengan indikator kupon, potongan harga, paket harga. Subindikatornya juga dapat dilihat di sini seperti pemberian kupon, konsumen tertarik melakukan pembelian, konsumen menyukai pembelian, penawaran paket dengan harga yang sangat efektif, penawaran paket harga menyenangkan bagi konsumen, konsumen tertarik melakukan pembelian karena adanya paket harga. Semua ini dilakukan dengan skala Likert. Sumbernya itu Philip Cottrell dan Gardley Armstrong juga pada tahun 2016. Jenis datanya data sekunder dan cara dapatkannya itu dari survei-survei yang telah dilakukan. Dan teknik analisis datanya itu regresi linear. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan bab 4 di mana kita mengolah. Pertama-tama ini datanya. Ini awalnya sebenarnya unit dan unit per kos ya, cuman saya ganti ke penjualan dan harga karena lebih mempermudah dalam mencari teori dan juga riset gap pada peneliti sebelumnya. Jadi variabel X ini harga dan Y ini penjualan. Jadi DF ini dapatnya kan dari rumus yang N kurang K kurang 1. Berarti jumlah data 5 kurang 1 kurang 1. Dapatlah DF-nya 3. Kemudian untuk mendapatkan T-tabel dengan rumus TINF. TINF alfanya dikalikan 2. Kemudian rumusnya koma baru DF. Dapatlah hasilnya 2,3534. Ini kita copy saja rumusnya ke samping. Jadi setelah itu saya akan mencari data analisnya dengan cara seperti ini. Data analis regresi. Oke. Input Y range, lalu X range. Labelsnya oke, output range. Oke, ini dicentang semua. Ini juga centang. Cek lagi oke. Maka keluarlah data ini. Sebentar ini saya rapikan dulu. Setelah dirapikan, kemudian dilihat R square-nya ini. Kita warnai saja dulu. Artinya sebesar 89,5% harga itu berpengaruh terhadap penjualan. Oke, sudah. Selanjutnya kita buka SPSS-nya ya. Tes. Selanjutnya buka SPSS-nya. Ini menunggu loading.
variabel X-nya di copy, pastekan ke sini. Kemudian variabel Y penjualan. Ini biar mudah variabel view-nya, klik variabel view, Y-nya itu kita buat penjualan. X-nya itu harga. Selanjutnya kita analyze regression linear. Kemudian ini ya bagian X sama Y-nya. Penjualan, harga. Harga itu independennya, penjualan itu sebagai dependen. Baru kita buka statistik. Udah, berarti plots. Ini dicentang saja semua. Baru plotsnya itu bagian Y itu Z receipt, yang X-nya Z spread. Oke. Continue. Oke. Oke, kita lihat di bagian coefficients. Ini saya copy saja datanya, pindahin ke Excel. SPSS. Oke ya, ini dilihat lagi. Harga ini kan minus 0,3016877764. Berarti di bagian SPSS-nya juga ini langsung dia pembulatan saja ya. Tapi di atas ini tengok 0,301678 sama. Oke, ini diwarnain saja artinya sama. Kemudian R square kita ambil lagi di SPSS-nya. Ini ya model summary. Ini copy ya, terus pindahin ke Excel. Koma 894 Oke, R square-nya sama ya dengan ini yang di data analis, artinya sebesar 8,95% harga berpengaruh terhadap penjualan. Setelah itu kita cek lagi sama. Oke, kembali ke laporan. Ini copy saja bagian hasil ya. Ini bagian hasil penelitian dan juga pembahasan ya, yang tadi itulah yang habis saya olah datanya, pindahin aja ke sini. Data analisnya kan sama. Minus 0,3016877764. Kemudian
sudah dipindahkan, kita save. Sudah. Kemudian adapun kurva ya, kurvanya ini juga sudah saya bikin dari data statistik yang T-table dan juga T-stat ini, T-hitung dan T-stat. T-table maksud saya. Oh, yang ini data lama ya. Ini yang punya Pak Teddy. Ini T-table. Bagian T-stat, kita ambil T-stat. Ini pindahkan ke sini. Ini sama juga. Dah. Ini sudah. Inilah kurvanya. Oh iya, dan juga tadi kita kan ngambil data analis, ini ada grafik. Pindahin saja, dirapi-rapiin. Oke, sudah. Selanjutnya kita kembali ke laporan. Bab 5, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa harga memiliki pengaruh signifikan terhadap volume penjualan pada PT Robot sebesar 89,5%. Ini saya lihat dari sini ya, R square. Di sini juga ada R square-nya. Artinya 89,5% itu berpengaruh. Kemudian sisa 10,5% yaitu saya dapatkan dari 100% dikurangi 89,5%. Sedangkan sisanya itu 10,5 merupakan faktor lain di luar model penelitian. Jadi hal ini menunjukkan bahwa perubahan harga, baik kenaikan maupun penurunan, akan berdampak langsung terhadap jumlah produk yang terjual. Harga yang sesuai dengan daya beli konsumen dan sebanding dengan kualitas produk mampu mendorong peningkatan penjualan. Sebaiknya jika harga yang dianggap terlalu tinggi dapat menurunkan minat beli konsumen. Oleh karena itu, penetapan strategi harga yang tepat sangat penting untuk mendukung peningkatan kinerja penjualan di suatu perusahaan, yaitu PT Robot. Baiklah, ini sekian dari pembahasan saya. Terima kasih.